Aplix, tontonannya anak kedokteran. Kali ini, di video kardio kali ini kita akan bahas tentang hipertensi ya. Adapun learning outcomes yang akan kita bahas, yang pertama adalah kita akan bahas tentang definisi, kemudian gejala dan tanda serta terapi dari kasus hipertensi. Outline-nya yaitu kita akan bahas hanya tentang hipertensi ya di video kali ini. Oke, jadi apa itu hipertensi? Nah, hipertensi itu kita bagi menjadi dua, teman-teman. Ada hipertensi esensial atau primer, artinya hipertensi yang tidak ada penyakit lain yang mendasari. Sedangkan kalau hipertensi sekunder, itu ada penyakit lain yang mendasari hipertensinya. Misalnya seperti aneurisma aorta, koaksio aorta, gangguan ginjal, seperti Cushing syndrome, tumor ginjal, stenosis arteriorenalis, atau bisa juga karena gangguan tiroid ya, hipertiroid, hipotiroid, hiperparatiroid, atau karena obstruktif sleep apnea ya. Nah, untuk klasifikasi hipertensi menurut GNC7 dan GNC8 ya, yang normal itu ada di bawah 120/80 gitu ya. Prehipertensi itu ketika sistoliknya 120 sampai 139, diastoliknya 80 sampai 89. Kemudian hipertensi grade 1 itu ketika sistoliknya 140 sampai 199, diastoliknya 90 sampai 99. Hipertensi grade 2 itu sistoliknya lebih dari sama dengan 160, diastoliknya lebih dari sama dengan 100. Untuk krisis hipertensi itu adalah sistoliknya lebih dari sama dengan 180 dan diastoliknya lebih dari sama dengan 100. Ya. Nah, untuk first line pada pasien hipertensi tanpa komorbid adalah pemberian tiazid diuretik seperti hidroklorotiazid ya 12,5 sampai 25 mg atau golongan CCB, CCB seperti amlodipin 5 sampai 10 mg. Target tensinya adalah di bawah 140/90 kecuali pada pasien dengan usia di atas 60 tahun boleh targetnya di bawah 150/90. Nah, kalau misalnya dia ada heart failure, diabetes, CKD, atau stroke gitu ya, atau ACS, kita pilih yang ACE inhibitor seperti lisinopril ya, atau golongan ARB seperti candesartan ya. Nah, nama ACE inhibitor itu seperti captopril, lisinopril gitu ya. Efek sampingnya adalah batuk kering, kontraindikasi pada kehamilan. Kemudian ARB, efek sampingnya adalah hiperkalemia. Beta blocker itu efek sampingnya adalah mulut kering, bradikardi, dan AV block. Kontraindikasi pada asma bronkial maupun gagal jantung akut. Kemudian diuretik itu efek sampingnya bisa menyebabkan GOUT atau hipokalemia. CCB dia bisa menyebabkan penebalan gusi. Nah, untuk terapi hipertensi pada kehamilan, kita pilih levodopa, labetalol, atau nifedipin. Kontraindikasi diberikan ACE inhibitor, jangan diberikan captopril atau ramipril. Ya. Nah, ketika terjadi krisis hipertensi, itu kita bagi menjadi dua, ada hipertensi urgensi dan hipertensi emergensi. Bedanya hipertensi urgensi dan hipertensi emergensi adalah hipertensi urgensi itu adalah sistoliknya lebih dari 180 atau diastoliknya lebih dari 120 tanpa tanda kerusakan organ. Sedangkan hipertensi emergensi adalah ada keterlibatan organ yaitu jantung, otak, mata, atau ginjal. Itu bedanya, ini sering keluar di PPD juga ya. Oke, terapinya kalau hipertensi urgensi itu kita berikan antihipertensi oral seperti ACE inhibitor atau ARB sublingual, atau kita berikan central alpha agonis seperti klonidin per oral atau CCB per oral. Untuk hipertensi emergensi, target menurunkan tekanan darah adalah MAP-nya 20 sampai 25% dalam 2 jam dan mencapai di bawah 140/90 dalam 24 jam. Menggunakan antihipertensi IV seperti nicardipin, nitroprusid, nitrogliserin, IV gitu ya. Nah, contohnya kalau misalnya dia ada cerebrovascular akut gitu ya, kita berikan nicardipin. Kalau misalnya akut kemudian kita berikan furosemid. Kalau misalnya ada acute myocardial infarction, kita berikan ISDN atau nitrogliserin. Ya, tergantung di mana target organ. Oke, nah diuretik itu tidak bisa diberikan pada riwayat serangan jantung atau pada pasien CKD. Kalau beta blocker itu tidak boleh diberikan pada pasien CKD maupun ada riwayat stroke. Kalau ACE itu bisa di semuanya ya. Kalau ARB tidak boleh diberikan pada riwayat serangan jantung atau risiko PJK atau riwayat stroke ya. Kalau CCB, gagal jantung nggak boleh, riwayat serangan jantung sebelumnya nggak boleh diberikan, ada CKD atau riwayat stroke sebelumnya nggak boleh diberikan. Kalau kehamilan kita pilih methyldopa atau nifedipin. Ya. Oke, kita kuis dulu. Nyonya Mondi, 67 tahun, datang ke poliklinik dengan keluhan batuk kering sejak 2 minggu yang lalu. Batuk sampai mengeluarkan dahak di sangkal, sesak, demam, dan pilek juga di sangkal.
1 bulan ini pasien sedang mengkonsumsi obat penurun tekan darah. Apakah penyebab dari timbul gejala tersebut? Oke, nah obat hipertensi yang menyebabkan batuk kering adalah golongan yang ACE inhibitor. Ya, jadi dia cara kerjanya adalah meningkatkan bradikinin karena ACE inhibitor itu dia meningkatkan bradikinin sehingga terjadilah batuk kering gitu ya pada penggunaan ACE inhibitor. Oke, sekian untuk video e-learning kali ini. Sampai jumpa di video kardio berikutnya. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.